Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu qiraatan ikhwah dari kitab Syarah Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dan disyarah oleh Fadilatul Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Baik. Di kitab syarahnya sekarang kita masuk permasalahan yang kedua di halaman 32, yaitu permasalahan terpecah belahnya orang-orang ahlul jahiliyah. Permasalahan pertama yang kita bahas adalah bahwasanya orang-orang jahiliyah itu menyembah orang-orang saleh yang sudah mati dengan harapan menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bantah di beberapa pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua, bahwasanya ahlul jahiliyah itu tafarraqu, terpecah belah, fi ibadatihim wa dinihim, dalam ibadah-ibadah mereka dan dalam agama mereka. Ya, innahum mutafarriquna fi dini. Mereka itu terpecah belah. Ya, kama qala ta'ala kullu hisbin bima ladaihim farihun. Surat Ar-Rum ayat 32, Allah SWT berfirman, kullu hisbin, setiap golongan itu berbangga-bangga dengan apa yang mereka punya. Farihun artinya berbangga-bangga. Ya, jadi setiap golongan dari ahlul kitab, ya, dari ahlul syirik, ya, dari al-musyrikin, dari al-kufar, mereka masing-masing menganggap apa yang mereka yakini itu benar. Ya. Ya, mereka menganggap itu adalah suatu yang benar. Wa kadzalika fi dunyahum, begitu juga dalam masalah-masalah dunia. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab. Mereka meyakini bahwasanya itulah yang benar. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Ya. Fa'ata bil ijtima'i fid din bi qawlihi syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dalam ayat ini disebutkan di situ Nabi Ibrahim sebagai sumber ajaran tiga agama samawi. Nabi Ibrahim adalah sosok yang dihormati di tiga agama. Yahudi, Nasrani, Islam itu menghormati Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di situ disebutkan Nabi Musa. Nabi Musa, ya berarti Yahudi di situ. Isa, Nasrani di situ. Nah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Jadi mereka itu terpecah belah dalam masalah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka itu ya, berkelompok-kelompok. Ya, syi'an itu artinya kelompok-kelompok, sekumpulan. Nah, berarti di antara sifat orang-orang ahlul jahiliyah itu mereka terpecah belah. Wa nahana an musyabahatihim, dan kita dilarang untuk mentasyabuhi mereka, menyerupakan diri dan mereka, meniru-niru mereka. Berarti kalau ada kaum muslimin yang berpecah belah, mereka sedang meniru ya orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, karena Allah SWT mengatakan surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah. Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, mereka berselisih setelah datang petunjuk yang jelas, bukti yang nyata bagi mereka. Wa nahana 'anit tafarruqi fid dunya. Ya, dalam masalah agama jelas nggak boleh terpecah belah. Dalam masalah dunia juga begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Nah, qala syarih hafizahullahu taala, hadhihi hiyal mas'alatu tsaniyatu minal masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Inilah permasalahan yang kedua dari permasalahan yang Nabi menyelisihi orang jahiliyah. Nabi nggak ikut-ikutan maksudnya. Wahya anna ahlal jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yaitu bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mereka terpecah belah dalam masalah agama maupun dunia. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Sifat mereka itu gemar berpecah belah dan berselisih. Ya, jadi kita saja menganggap orang Yahudi itu sangat kuat sekali atau solid sekali. Ya, kokoh, mereka saling tolong menolong, enggak, ya, kita saja melihatnya begitu. Nah,
Ya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin. Perhatikan itu. Jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Bagaimana ciri-ciri orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum. Itu orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka bikin kelompok-kelompok, grup-grup. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap golongan itu berbangga dengan apa yang mereka punya. Orang Yahudi itu terpecah belah menjadi puluhan, bahkan mungkin ya ratusan golongan. Ya, Anda bisa lihat di buku itu ya, ensiklopedia Yahudi itu. Ya, di situ disebutkan bahwa Yahudi itu banyak sekali pecahannya. Ya, banyak sekali pecahannya. Ya, Yahudi yang menyerang ya orang-orang Palestina sekarang ini, ya kita melihatnya oh mereka ya kompak sekali begitu. Ya, mereka solid sekali, mereka sepakat sekali begitu. Ya, tapi sebenarnya di dalam mereka juga yang banyak pepecahan. Tahsabuhum jam'an wa qulubuhum syatta. Ya, tahsabuhum jam'an. Ya, kita mengira mereka itu bersatu padu. Wa qulubuhum syatta. Padahal sebenarnya hati mereka itu ya terpecah belah. Baik. Hadhihi sifatu ahli jahiliyah dal Yahudi wan Nasara wal Wathaniyin. Inilah sifat ahli jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani atau para penyembah berhala. Wasairil milal al-jahiliyah kanu ala hadzal namat. Ya, dan seluruh al-milal al-jahiliyah, agama ajaran-ajaran jahiliyah, kanu ala hadzal namat. Ya, seperti inilah polanya. Namat itu artinya polanya, alurnya. Mutafarriqina fi dinihim, terpecah belah mereka di dalam masalah agama mereka. Kullun minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaih. Masing-masing dari mereka memiliki ya ajaran tersendiri. Yunadi bihi, dengannya mereka saling mengajak. Wa yantasibu ilaih, mereka menyandarkan diri kepada ajaran tersebut. An-Nasraniyah tad'u ila Nasraniyah, orang Nasrani mengajak kepada ya, ajaran Nasraninya. Wal Yahudiyah tad'u ila Yahudiyah, orang Yahudi mengajak kepada ajaran Yahudinya. Wa kullun minad diyanatain yukaffiru diyanatal ukhra. Ya, masing-masing dari dua agama tadi saling mengkafirkan satu sama lain. Nasrani mengkafirkan orang Yahudi. Ya, karena anggapan orang Nasrani, orang Yahudi lah yang membunuh Nabi Isa, Yesus mereka. Nah, orang Yahudi ya juga membenci orang Nasrani. Ya, begitu. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysat nasara ala syai'. Jadi, jangan kita anggap Palestina orang-orang Yahudi sekarang dibantu sama orang-orang Nasrani. Memang dibantu, tapi bukan atas dasar murni itu, masih pasti ada motifnya. Ada yang diharapkan, makanya mereka membantu begitu. Tidak murni bantuan begitu. Ya, kenapa? Karena mereka ya, satu sama lain ya, tidak saling mengakui. Wa qalatil yahud laysat an-nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak berada di atas apapun. Artinya ajaran orang Nasrani itu enggak ada artinya. Wa qalatin nasara laysat yahudu ala syai'. Orang Yahudi juga mengatakan begitu. Dan orang Nasrani juga mengatakan sebaliknya. Orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Wahum yatluna al-kitab, ya, padahal mereka itu membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Ya, begitulah juga yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ya, selain Yahudi dan Nasrani, siapa mereka? Itu al-musyrikun. Li'annahum la kitabu lahum wa laysa lahum, ya, wa laysa lahum dinun samawiyyun. Karena orang musyrikin ini mereka nggak punya kitab. Ya, bukan termasuk dari agama samawi. Agama samawi kan Yahudi, Nasrani sama Islam saja. Mereka ini selain tiga golongan ini, Majusi misalkan. Orang-orang Majusi juga mengatakan kami yang benar, kalian itu apa sih, sampah. Apa sih ajaran kalian itu gak ada gunanya. Apa sih yang kalian percaya itu sesuatu yang dongeng saja dan sebagainya. Nah, wahum aidan yukaffiru ba'duhum ba'dha. Ya, selain dua agama tadi, Yahudi dan Nasrani, mereka juga saling mengkafirkan satu sama lain. Wa yukhalifu ba'duhum ba'dha, ya, saling menyelisih satu sama lain. Allahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fi yaftalifun. Maka Allah memutuskan di antara mereka pada hari kiamat nanti dalam perkara apa yang mereka perselisihkan itu. Mereka kan berselisih, merasa jadi paling benar kan. Nanti Allah akan menjadi penengah. Ya, yang benar itu ini, gitu. Ay bayanallahu subhanahu wa ta'ala man huwa 'alal haqq wa man huwa 'alal batil. Artinya nanti pada hari kiamat Allah akan jelaskan kepada mereka man huwa 'alal haqq. Siapa yang berada di atas kebenaran,
wa man huwa 'alal batil, dan siapa yang berada di atas kebatilan. Wa dinullahi wahidun, dan agama Allah hanya satu. Berarti nggak mungkin Nasrani, ya nggak mungkin Yahudi, ya, karena agama Allah hanya satu. Nggak mungkin dua-duanya benar juga. Ya, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qala ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di situ perhatikan, dalil ini menunjukkan agama Allah itu hanya satu. Dari mana? Ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan orang yang beriman, ya, manusia seluruhnya dipanggil ini. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rob kalian. Rob kalian, gitu. Berarti agama itu cuma satu. Agamanya Allah itu hanya satu saja. Alladzi khalaqakum, yaitu Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fadinullahi wahidun, maka Al-Quran itu bukannya turun untuk orang Arab, bukannya turun untuk orang Islam. Al-Quran turun untuk seluruh manusia. Ya. Fadinullahi wahidun, agama Allah itu satu. Di jami'il khalq, untuk seluruh makhluk. Ya, bin Yahudiyin wa Nasraniyin wa Wasaniyin wa Arabiyin wa Ajamiyin. Entah dia adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala, orang Arab, orang Ajam. Fadinullahi wahidun, agama Allah itu satu. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu peribadatan hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Lakin haula'i farraqu dinahum, tapi mereka itu memisahkan, mencerai-beraikan agama mereka. Wasara likulli ta'ifatin minhum dinun, dan masing-masing golongan memiliki agama yakhtalifu anid dinil akhar, yang berbeda dengan agama yang lain. Wal yahudu anfusuhum kanu mukhtalifina fima bainahum. Orang Yahudi itu sendiri, mereka berselisih di antara mereka, dalam kubu mereka sendiri, di kubu Yahudi. Wan nasara kanu mukhtalifin, orang Nasrani juga begitu. Kanu firaqan mukhtalifatan, mereka adalah firaqan, ya bukan farqan, ya, firaqan mukhtalifatan, mereka itu ya firqah-firqah, ya, golongan-golongan yang berbeda-beda. Wahum ilal an ala ikhtilafin, dan mereka itu sampai sekarang, ya, masih tetap berselisih. Wa kadzalikal arabul wasaniyun mutafarriquna fi ibadatihim, begitu juga orang Arab penyembah berhala, mereka terpecah belah dalam masalah ibadah. Minhum man ya'budu syamsa wa minhum man ya'budul qamar. Ya, penyembah berhala di Jazirah Arab dulu, ya, juga macam-macam golongannya. Ada yang menyembah matahari, ya, tentu yang menyembah matahari menganggap sembahannya lebih baik daripada yang lain. Ada yang menyembah bulan, begitu juga. Wa minhum man ya'budul asnam, ada yang menyembah berhala-berhala. Wa minhum man ya'budul malaika, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul awliya was salihin, wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Ada juga menyembah pepohonan, bebatuan. Hadhihi halatu ahli jahiliyah min kitabiyyin wa ummiyin. Inilah kondisinya ahlul jahiliyah dari dua golongan. Jadi orang jahiliyah itu ada dua ini. Dari kalangan kitabiyyin, yaitu ahlul kitab, dan ummiyin, yaitu orang-orang Jazirah Arab yang menyembah berhala, yang mereka tidak memiliki kitab. La yajma'uhum dinun, tidak ada satu agama yang mengumpulkan mereka semua. Wa indahum hizbiyat, mereka itu punya hizbiyat, ya, kelompok-kelompok, hizib-hizib, ya, mereka punya golongan-golongan, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan itu berbangga dengan apa yang mereka punya. Wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila, dan ini merupakan uqubah, hukuman, ujian dari Allah bagi mereka. Kenapa? Qaulul insanu bima yafrahu bima huwa alaihi minal batil. Apa hukuman terberat bagi manusia? Ketika dia berbangga dengan sesuatu yang dia miliki padahal itu adalah batil. Orang melakukan maksiat tapi disertai dengan penyesalan itu masih lebih mending daripada orang yang melakukan maksiat dan menganggap dan berbangga dengan kemaksiatan. Ya. Nah, ada pesan berbangga dan kemaksiatan, ini adalah bentuk hukuman sebenarnya. Hukuman dari Allah, ya, bagi manusia adalah ketika manusia itu bangga dengan kesesatan yang dia lakukan. Ya, hukuman yang besar. Ya, kenapa? Karena susah sembuhnya kalau seperti itu. Kalau orang yang masih punya iman ketika melakukan kemaksiatan, dia akan ada perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Ya, tapi karena bisikan syaitan dan lemahnya iman, dia tetap melakukan. Beda dengan orang yang
menganggap itu adalah suatu hal yang istihsan. Baik. Nah, jadi hukuman bagi manusia adalah ketika Allah jadikan dia bangga dengan kesesatan yang dia lakukan. Karena wajib al-aks. Ya, seharusnya adalah kita harus sedih dengan kesesatan yang kita lakukan dan segera bertobat kepada Allah. Wa annal insan yakhafu minadh dhalal. Seharusnya manusia itu takut dari kesesatan. Wa yakhafu minal inhiraf. Ya. Fitrahnya manusia itu takut tersesat. Takut menyeleweng, takut namanya kerusakan, takut namanya menjauh dari jalan Allah. Tapi bayangin kalau ada orang ya sedang berada dalam kesesatan dan dia justru bangga, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Karena ini parah. Ya. Lakin haula ibil aks kullu hisb bima ladaihi fariqun. Ya dunan nazar ila kauni ma huwa alaihi haqqan aw batilan. Ya, tanpa melihat kepada apa yang mereka pegang entah benar atau salah. Al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa ashiratihim. Ya. Yang penting kata mereka al-muhim annaha nihlah itu adalah ya ajaran warisan dari bapak-bapak mereka, ya, kakek-kakek mereka, kaum mereka, suku mereka, keluarga dekat mereka. Wala yahumhum haqqun aw batil, tak peduli mereka benar atau salah. Gitu. Ya, orang-orang yang nyembah berhala itu nggak peduli benar apa salahnya. Kenapa? Karena ini warisan nenek moyang pasti benar gitu. Ya, ya, ini adalah warisan nenek moyang, jadi nggak apa-apa kita amalkan meskipun dia salah. Mereka tutup mata dari ya nilai kebenaran yang mereka kerjakan, benar apa salah, nggak peduli mereka. Wahada minal ibtila'i wal imtihan, ini adalah bentuk ujian. Ya, idza farihal insanu bil batil fahadi ubah li'annahu idza fariha bil batil falam yatahawwal anhu. Karena kalau orang udah berbangga dengan kebatilan yang dilakukan, lan yatahawwala anhu, maka dia tidak akan berpaling darinya. Ya, tidak akan berpaling dari kejahiliahan. Itu susah untuk berubah. Hadihi sifatu ahli jahiliyah. Inilah sifat ahli jahiliyah, mereka terpecah belah. Allah Jalla wa ala nahana an dzalik, dan kita diminta untuk tidak meniru-niru orang jahiliyah. Artinya tidak boleh kita terpecah belah sebagaimana mereka terpecah belah. Sebagaimana firman Allah surah Rum ayat 31 dan 32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Wa anzala ala rasulihi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Syahidnya di situ wala tatafarraqu fi, jangan terpecah belah. Hadza huwa alladzi syara'ahu Allah, inilah yang disyariatkan oleh Allah. Iqamatud din alladzi huwa dinu Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadin. Itu menegakkan agamanya Nuh, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Muhammad. Ya, menegakkan agama-agama ini. Artinya agama apa? Agama tauhid. Apa agamanya Nabi Nuh? Tauhid. Nabi Ibrahim tauhid. Ya. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Wa huwa dinul anbiya jami'an. Lakin dzakara haula li'annahum afdhalur rusul wa ulul azmi. Ya, apakah Nabi Saleh agamanya bukan agama tauhid sehingga nggak disebutkan di sini? Bukan begitu ya. Ya, jadi yang disebutkan di sini adalah nabi-nabi ulul azmi. Ya, nabi yang paling afdal. Itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di awal ayat syara'a lakum antum. Baik. Hum ulul azmi wa afdalur rusul wa akhadallahu al-mitsaq min jami'ir rusul, dan Allah mengambil mitsaq. Mitsaq artinya perjanjian dari seluruh rasul. Wa alal khusus ala haula'i khamsah, terlebih secara spesifik dari 5 rasul tadi. Ya. Ya, qala ta'ala wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi Allah mengambil perjanjian dari mereka para nabi tadi. Minka, ya, dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa dan Maryam. Ya. Wa jami'ur rusul dinuhum wahid.
Agama para rasul itu seluruhnya adalah satu. Wa huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah, yaitu hanya menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Hadza dinu jami'ir rusuli umuman. Inilah agama para rasul secara umum. Wal khamsatu khususan, dan agamanya para rasul yang 5 tadi secara khusus. La yaqbalul ikhtilaf wa la tafarruq. Agama yang satu ini tidak menerima namanya perpecahan atau perselisihan. Fala yakun likulli wahidin dinun, maka nggak mungkin setiap nabi tadi punya agama yang beda dengan yang lain. Nabi Nuh agamanya beda dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, Nabi Isa, enggak. Wala likulli ta'ifatin din wa innama dinul jami'i wahidun wa huwa dinullahi jalla wa ala ala jami'il khalq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi agama para nabi itu adalah satu. Kenapa? Karena kita kan situ al-jin wal ins, bukan al-mu'min, al-muslim, enggak. Al-jin wal ins, yang seluruh golongan. Nah, berarti agama para nabi itu satu, yaitu mengajak kepada tauhidullah ta'ala. Baik, ada huwa, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, masih pembahasan tentang kondisi ahlul jahiliyah yang terpecah belah. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.